Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 3, akan mempresentasikan penelitian kami mengenai pengangkutan zat terlarut dalam air oleh jaringan SLIEM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfia Intan Aurora. Perkenalkan, nama saya Alisa Evangelia Bangun. Perkenalkan, nama saya Kenan Pramatya. Perkenalkan, nama saya Raka Ferdiansyah. Dan perkenalkan, nama saya Sidia Sekardiansari. Peta konsep SLIEM berdasarkan asal terbentuknya terbagi menjadi dua, yaitu SLIEM primer dan SLIEM sekunder. SLIEM primer berasal dari prokambium, sedangkan SLIEM sekunder berasal dari kambium. SLIEM primer terbagi menjadi dua, yaitu protosilem atau yang pertama terbentuk dan metasilem atau yang terbentuk kemudian. A. Landasan teori. Pada tumbuhan berpembuluh, yaitu pada Pteridophyta dan Spermatophyta, pengangkutan air serta mineral tanah maupun hasil-hasil fotosintesis dilakukan oleh jaringan pengangkut yang berada di dalam batang. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Kedua jaringan ini disebut jaringan kompleks karena terdiri dari berbagai jaringan yang berbeda struktur dan fungsinya. B. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua tanaman dan merupakan bahan penyusun utama dari protoplasma sel. Di samping itu, air adalah komponen utama dalam proses fotosintesis. Pengangkutan hasil proses ini ke bagian-bagian tumbuhan hanya dimungkinkan melalui gerakan air dalam tumbuhan. SLIEM memiliki dua fungsi. Fungsi utamanya yaitu untuk mengangkut air juga garam mineral dari dalam tanah ke batang, daun-daun bahkan kelopak bunga. Dan fungsi kedua SLIEM adalah untuk menyangga tanaman itu sendiri. Pembuluh SLIEM yang terdapat pada akar, batang, daun hingga kelopak bunga merupakan suatu sistem yang kontinu, berhubungan satu sama lain. Berdasarkan asal terbentuknya, SLIEM terbagi menjadi SLIEM primer dan SLIEM sekunder. SLIEM primer berasal dari prokambium, sedangkan SLIEM sekunder berasal dari kambium. Berdasarkan proses terbentuknya, SLIEM primer dapat dibedakan menjadi protosilem dan metasilem. Protosilem adalah SLIEM primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metasilem adalah SLIEM primer yang terbentuk kemudian. SLIEM terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Trakeid adalah sel-sel yang panjang dan tipis dengan ujung meruncing. Sedangkan unsur-unsur pembuluh SLIEM terdiri dari unsur trakeal, serat SLIEM, dan parenkim SLIEM. Pada SLIEM terdapat lignin yang memperkuat tanaman agar tak mudah roboh dan berdiri tegak. Rumusan masalah. Apakah jaringan SLIEM pada tumbuhan mengangkut zat terlarut selain dalam air selain unsur hara dan mineral tanah? Hipotesis A0. Jaringan SLIEM pada tumbuhan tidak mengangkut zat lain yang terlarut dalam air selain unsur hara dan mineral tanah. A1. Jaringan SLIEM pada tumbuhan mengangkut apapun zat yang terlarut dalam air selain unsur hara dan mineral tanah. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan proses kerja jaringan SLIEM pada tumbuhan. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Alat: gelas takar, 2 buah gelas plastik, dan sendok. Bahan: 2 tangkai bunga beda jenis. Di sini kami menggunakan
bunga melati, dan bunga mawar. Lalu pewarna makanan dan air secukupnya. Langkah kerja. 1. Siapkan 100 ml air dalam masing-masing gelas plastik. Gunakan gelas takar agar akurat. 2. Tambahkan pewarna makanan sebanyak 7 tetes pada masing-masing gelas plastik. 3. Aduk rata menggunakan sendok. 4. Letakkan kedua bunga pada masing-masing gelas plastik hingga setengah tangkainya tercelup air. Langkah kerja. Diamkan hingga beberapa hari. 6. Catat hasilnya. Tabel pengamatan. Waktu. Hari pertama. Bunga 1. Mengeluarkan warna dengan cepat. Bunga 2. Mengeluarkan warna dengan lambat. Hari kedua. Bunga 1. Warna timbul dengan jelas. Bunga 2. Warna timbul dengan samar-samar. Hari ketiga. Bunga 1. Warna terlihat semakin jelas. Bunga 2 berhenti mengeluarkan warna. Baik, lanjut ke analisis dan pembahasan. Setelah bunga didiamkan dalam larutan air dan pewarna makanan, warna kelopak bunga berubah menjadi seperti warna pada pewarna makanan secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh jaringan silem pada batang bunga yang mengangkut air dan zat yang terlarut di dalamnya. Pengangkutan air didukung dengan adanya gaya kapilaritas pada pembuluh yang mengakibatkan air dapat bergerak naik ke atas tumbuhan. Dengan adanya perubahan warna pada kelopak bunga juga membuktikan bahwa jaringan silem mengangkut air dengan zat terlarut apapun di dalamnya. Serta waktu perubahan pada tiap bunga yang berbeda mengartikan bahwa tiap tumbuhan memiliki daya angkut air dengan gaya kapilaritas yang berbeda pula. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa H1 atau hipotesis alternatif diterima. Sekian presentasi mengenai tugas proyek penelitian kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok 5, kelas 10 MIPA 3, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.